Peningkatan kadar asam urat atau yang disebut dengan hiperurisemia tidak secara spesifik mengenai kelompok usia tertentu. Meskipun ada juga data yang menyebutkan bahwa semakin bertambahnya usia, maka risiko mengalami peningkatan kadar asam urat ini juga akan makin meningkat. Nah, yang menarik bahwa pada laki-laki semakin bertambahnya usia, maka risiko untuk mengalami hiperurisemia ini semakin menurun. Sedangkan sebaliknya pada perempuan, semakin bertambah usia, maka risiko mengalami hiperurisemia ini juga akan semakin tinggi. Nah, seringkali peningkatan kadar asam urat ini tidak memberikan gejala apapun. Namun, apabila terjadi penumpukan kristal monosodium urat di dalam persendian, maka akan timbul gejala seperti misalnya kemerahan, bengkak, hingga nyeri pada sendi. Misalnya yang paling sering adalah pada sendi ibu jari kaki. Benar bahwa faktor genetik turut menentukan apakah seseorang berisiko mengalami hiperurisemia. Nah, biasanya faktor genetik ini pun juga akan diturunkan. Misalnya, orang dengan kecenderungan genetik tertentu akan menyebabkan orang ini mengalami gangguan dalam pengeluaran asam urat melalui urin. Nah, meskipun faktor genetik berperan, namun ada berbagai faktor risiko lainnya seperti misalnya kegemukan, tekanan darah tinggi, sindrom metabolik, kemudian faktor diet atau makanan. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian faktor risiko dengan memodifikasi gaya hidup melalui modifikasi diet dan juga olahraga yang teratur. Berdasarkan Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition tahun 2018, disimpulkan bahwa konsumsi daging merah, seafood, alkohol, serta minuman yang mengandung gula tambahan seperti fruktosa dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Namun yang menarik adalah konsumsi sayur-sayuran seperti misalnya bayam, kembang kol, serta makanan yang berbasis kedelai, kemudian kacang-kacangan, polong-polongan, serta jamur tidak menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam darah. Seseorang dengan kadar asam urat yang tinggi tidak diperkenankan untuk melakukan diet tinggi protein, apalagi tinggi protein hewani. Nah, sesuai rekomendasi sebelumnya bahwa orang dengan kadar asam urat tinggi boleh mengkonsumsi sayuran dalam jumlah yang cukup. Selain itu, penuhilah kebutuhan protein dengan seimbang, yaitu antara protein hewani dengan protein nabati. Nah, susu bisa menjadi salah satu pilihan dalam memenuhi kebutuhan protein, karena susu juga dapat membantu mengeluarkan asam urat melalui urin. Konsumsi juga buah-buahan tinggi vitamin C, karena vitamin C juga dapat turut membantu pengeluaran asam urat melalui urin. Seperti misalnya pepaya, kiwi, jeruk, maupun jambu biji. Nah, untuk olahraga, dianjurkan untuk melakukan olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang, seperti misalnya jalan kaki, bersepeda dengan kecepatan sedang, ataupun water aerobic. Dan hindarilah olahraga dengan intensitas yang terlalu berat. Tentu saja, seseorang dengan kadar asam urat yang tinggi boleh mengkonsumsi susu. Disebutkan dalam Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition tahun 2018 tadi, bahwa konsumsi produk susu dapat menurunkan risiko asam urat tinggi. Mengapa? Karena di dalam susu ternyata kandungan purinnya tidak tinggi. Selain itu, juga terdapat kasein dan whey yang ternyata memiliki manfaat dapat membantu pengeluaran asam urat melalui urin, sehingga akan terjadi efek penurunan kadar asam urat di dalam darah.